Kitab ini juga termasuk dalam catatan sejarah kekristenan kuno yang disebut Kitab Hermas. Apa itu Kitab Hermas? Kitab Hermas yang dimaksud adalah Gembala Hermas, The Shepherd of Hermas, sebuah karya sastra Kristen kuno yang berbeda dengan Hermatika atau tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan Hermes Trismegistus, seorang tokoh legendaris dalam dunia Yunani kuno, Romawi, dan Islam. Berikut penjelasannya secara sederhana. Sejarah dan latar belakang. Karya ini kemungkinan dibuat pada akhir abad ke-1 atau pertengahan abad ke-2 Masehi di Roma. Awalnya ditulis dalam bahasa Yunani. Sekitar 1/5 bagian akhir dari versi Yunani kini hilang, dan terjemahan Latin pertama dibuat pada abad ke-4. Banyak orang Kristen pada abad ke-2 dan ke-3 menganggapnya sebagai buku berharga. Beberapa bapak gereja awal seperti Irenaeus bahkan menganggapnya sebagai kitab suci kanonik, dan ia termasuk dalam manuskrip kuno seperti Codex Sinaiticus. Penulisnya tidak diketahui secara pasti, namun beberapa sumber kuno menyatakan bahwa ia ditulis oleh Hermas, yang dikatakan sebagai saudara dari Pius pertama, uskup Roma pada tahun 140 sampai 155 Masehi. Struktur dan isi. Kitab ini terdiri dari 3 bagian utama. 1. 5 visi. Menceritakan pengalaman Hermas, seorang mantan budak yang pernah dijadikan budak oleh seorang wanita bernama Rhoda. Ia mendapatkan berbagai visi. Salah satunya adalah melihat sosok wanita tua yang melambangkan gereja, yang awalnya lemah karena dosa umat percaya, kemudian menjadi lebih muda seiring dengan pertobatan. 2. Ke-12 mandat. Berisi perintah moral dan etika yang harus diikuti oleh umat Kristen, seperti tentang kebenaran, kasih pada sesama, dan menjauhi dosa. 3. 10 perumpamaan, menggunakan alegori untuk menjelaskan ajaran rohani, terutama tentang pentingnya pertobatan dan bagaimana gereja akan kembali ke kondisi yang mulia. Makna dan pentingnya, karya ini fokus pada ajaran etika dan panggilan untuk bertobat, serta memperhatikan kondisi gereja sebagai sebuah komunitas. Ia juga mengandung unsur-unsur tentang harapan akan kedatangan kembali Kristus dan masa depan dunia. Meskipun tidak termasuk dalam kanon Alkitab yang resmi saat ini, Kitab Hermas memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan dan pemikiran komunitas Kristen awal berkembang, serta nilai-nilai yang mereka anut. Perbandingan Kitab Hermas dengan teks Kristen kuno lainnya. 1. Dengan Alkitab, yaitu kitab suci kanonik. Struktur dan gaya. Alkitab terdiri dari berbagai jenis tulisan, yaitu sejarah, puisi, surat, nubuatan dari berbagai penulis, dan periode waktu yang lebih panjang. Kitab Hermas lebih terpadu sebagai satu karya dengan struktur yang jelas, yaitu visi, mandat, perumpamaan, dan gaya yang lebih fokus pada alegori dan instruksi moral. Isi utama. Alkitab membahas tentang hubungan Tuhan dengan umatnya secara luas, termasuk penciptaan, kesalahan manusia, penyelamatan melalui Yesus Kristus, dan harapan akhir. Kitab Hermas lebih fokus pada pertobatan pribadi dan kondisi komunitas gereja di masa kini, dengan sedikit penekanan pada doktrin dasar seperti kelahiran kembali atau kebangkitan Kristus. Status. Alkitab diakui sebagai kitab suci kanonik oleh semua gereja Kristen. Kitab Hermas pernah dianggap penting oleh beberapa komunitas awal, tetapi tidak termasuk dalam kanon resmi yang digunakan saat ini. 2. Dengan surat-surat bapa gereja awal, misalnya surat Ignatius dari Antioquia. Tujuan surat Ignatius ditulis untuk memperkuat iman umat Kristen dan mengajak mereka untuk setia pada ajaran apostolik serta kepemimpinan uskup. Kitab Hermas lebih fokus pada pertobatan dan kesucian pribadi daripada pada struktur gerejawi atau polemik doktrinal. Isi. Surat Bapa Gereja awal sering membahas tentang doktrin penting seperti inkarnasi dan martirium. Kitab Hermas lebih sedikit membahas doktrin
dan lebih banyak memberikan instruksi tentang bagaimana hidup yang benar dan memperbaiki kesalahan. Secara keseluruhan, Kitab Hermas memiliki ciri khasnya sendiri dengan fokus pada pertobatan, alegori tentang gereja, dan panduan moral yang disampaikan melalui narasi visi. Meskipun berbeda dengan tulisan Kristen kuno lainnya dalam hal tujuan dan gaya, ia tetap menjadi sumber berharga untuk memahami bagaimana komunitas Kristen awal memandang kehidupan rohani dan tanggung jawab mereka satu sama lain.